will find you, and I will kill you. Halo, selamat masa kini para fans, gimana kabarnya? Apakah sudah menelpon orang tua hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu film aksi terbaik sepanjang masa, yaitu film yang berjudul Taken. Film ini menceritakan tentang pensiunan tentara pasukan khusus yang berupaya menyelamatkan anaknya dari para penculik ketika mereka berlibur ke Paris, dan mereka akan dijual sebagai para wanita malam. Dan film ini dibintangi oleh om saya, yaitu Liam Neeson. Dan saya rasa sebagian dari kalian sudah pernah menonton film ini. Bagi kalian yang belum pernah menonton, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu untuk mendapatkan feel yang berbeda. Atau dari kalian yang menonton cerita ini untuk sekedar bernostalgia, silahkan siapkan camilan dan bersih bahan yang nyaman. Oke, saya tidak akan bertele-tele, inilah alur cerita film Taken. Film diawali dari seorang pria yang sedang melihat kenangan anaknya yang sedang berulang tahun. Pria ini bernama Brian Mills. Brian merupakan pensiunan pasukan khusus yang tinggal sendirian di rumahnya karena ia telah bercerai dari istrinya. Suatu hari, Brian sedang pergi membeli kado ulang tahun untuk anak tersayangnya, dan ia kemudian pergi ke pesta ulang tahun anaknya, di mana ia bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenny, yang sudah menjadi istri orang lain. Dan ini adalah Kim. Kim merupakan anak dari Brian dan Lenny. Pada saat Brian memberikan kado kepada anaknya, terlihat ia sangat menyukai pemberian dari ayahnya tersebut. Dan tak lama dari itu, terlihat pria tua keluar dari dalam membawa seekor kuda hitam, yaitu kado ulang tahun untuk Kim dari dirinya. Pria itu bernama Stuart, yakni ayah tiri dari Kim. Brian merasa agak sedih karena kado ulang tahunnya ditinggalkan begitu saja oleh Kim dan memilih kuda dari Stuart. Lanjut, pada malam tiba terlihat teman-teman Brian menyambangi rumahnya dan mereka ingin mengajak Brian untuk mengadakan pesta perayaan ulang tahun Kim di rumah Brian. Singkat cerita, perayaan ulang tahun selesai. Pada saat temannya pulang, temannya yang bernama Sam menawarkan sebuah pekerjaan kepada Brian. Pekerjaan itu menjadi pengawal keamanan untuk penyanyi yang sangat terkenal bernama Shira. Brian kemudian menyetujuinya untuk bergabung dengannya. Lanjut, scan berpindah di sebuah konser. Ketika Brian sedang beristirahat, ia terlihat ditelepon anaknya. Dan ia menceritakan bahwa dirinya sedang berada dalam pekerjaan di konser penyanyi terkenal. Kim menelpon dirinya bermaksud membuat janji untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe. Dan setelah konser usai, ada insiden di mana para penggemar Shira mulai menerobos penjagaan dan mengejarnya. Dengan sigap, Brian mengamankan Shira dari para penggemar dan tanpa diduga, muncul seseorang dari balik tembok dengan menghunus sebuah pisau ke arah Shira. Dan dengan sigap, Brian berhasil menghalau serangan tersebut dan membawa sang artis masuk ke sebuah mobil dan kemudian pergi ke tempat yang aman. Setelah kejadian tersebut, Shira menawarkan guru les vokal ke Brian untuk Kim sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena telah diselamatkan oleh Brian. Karena Kim bercerita bahwa Kim cita-cita menjadi seorang penyanyi terkenal. Scan berpindah di sebuah kafe di mana tempat perjanjian kemarin. Terlihat Kim datang ditemani oleh ibunya, Lenny. Dan Kim bermaksud meminta persetujuan Brian karena masih di bawah umur untuk berlibur ke Paris bersama temannya yang bernama Amanda. Awalnya menolak dan tak memberikan izin kepada Kim karena ia sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya di luar sana. Dan hal itu membuat Kim menangis dan meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Brian mendatangi rumah Kim untuk memberikan surat persetujuan perjalanan kepada Kim. Dengan syarat, Brian yang harus mengantar ke bandara, kemudian Kim harus menghubungi Brian setibanya nanti di Paris. Tentu saja hal itu membuat Kim amat sangat senang karena diperbolehkan berlibur ke Paris oleh ayahnya. Hari keberangkatan pun tiba. Setibanya di bandara, Brian menemukan sebuah peta yang tersimpan di bagasi mobil milik Lenny. Peta tersebut ternyata milik Kim yang setelah ditanyakan kepada Lenny, ternyata peta tersebut adalah tur konser band
Dan Kim bukan hanya pergi ke Paris, melainkan mengikuti konser band tersebut. Lenny mengatakan bahwa Brian tidak usah terlalu khawatir, karena mereka berdua pasti aman di luar negeri sana. Dengan berat hati, Brian merelakan keberangkatan mereka. Setelah itu, mereka berdua kemudian berangkat terbang ke Paris. Singkat cerita, mereka tiba di Paris dan mereka tak ketinggalan untuk berfoto. Dan di sini ada seorang pria bernama Peter dengan ramah menawarkan diri untuk memfoto mereka. Dan Amanda sedikit jatuh hati kepadanya. Setelah itu, karena biaya taksi yang sangat mahal, Peter menawarkan untuk bersharing taksi kepadanya dan kemudian mengantarkan Kim dan Amanda sampai apartemen milik keluarganya. Setibanya di apartemen milik keluarganya, Peter menawarkan sebuah pesta sekolah dan berjanji akan menjemputnya. Dan kemudian Amanda memberitahu alamat apartemennya. Awalnya Kim menolak karena ia curiga kepada orang yang baru dikenal itu. Namun setelah itu terlihat Peter menghubungi seseorang dan memberitahu di mana apartemen Kim dan Amanda tinggal. Dan terlihat dari telepon milik Kim yang dibalik itu adalah Brian yang gelisah karena Kim tidak menghubungi dirinya dan ia pun tidak mengangkat telepon darinya. Kemudian ia menanyakan kepada Lenny dan hingga akhirnya Kim mengangkat telepon dari Brian. Di saat Kim sedang mengobrol dengan ayahnya, Kim melihat sebuah kelompok orang tak dikenal masuk ke ruangan apartemen tersebut dan mensekap Amanda. Saat Kim mulai panik dengan cepat, Brian mencoba menenangkan dirinya dan memberitahu Kim untuk bersembunyi di lain tempat. Dan kemudian ia mengambil alat perekam miliknya untuk merekam percakapan dengan Kim. Dan kemudian ia memberitahu Kim untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Pelan-pelan Kim mulai panik dan Brian memberitahu bahwa buruknya Kim pasti tertangkap. Dan ia menyuruh Kim untuk tidak panik dan tetap fokus. Dan pada saat akan ditangkap, Brian meminta untuk menyebutkan ciri-ciri orang yang menangkapnya, sehingga Brian bisa mendapatkan sedikit petunjuk siapa dan kelompok apa yang menculik Kim. Dan benar saja, pada saat bersembunyi, Kim diseret dari bawah tempat tidur dengan sangat deras. Dan kemudian ia meneriakkan ciri-ciri orang yang akan menculiknya, yaitu memiliki tato bulan bintang di tangannya. Setelah Kim berhasil diculik, Brian masih mendengarkan telepon itu dan masih tersambung. Brian kemudian memperingatkan kepada penculik itu untuk melepaskan anaknya. Karena kemampuan khusus yang dimilikinya, Brian bersumpah akan menemukan dan membunuh penculik putrinya. I will find you, and I will kill you. Good luck. Lanjut, setelah kejadian itu, ia kemudian menuju ke rumah Lenny. Dan dalam perjalanan, Brian meminta pertolongan kepada Sam untuk mencari tahu informasi siapa di balik pencuri Kim dan mengirimkan hasil rekaman percakapan di telepon. Sesampainya di rumah Lenny, Brian memberitahu Lenny bahwa Kim telah diculik. Pada saat Brian sedang di kamar Kim, Sam menelpon dan memberikan informasi kepada Brian dan Lenny bahwa aksi penculikan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai bisnis sex and drugs, yang dimana nantinya akan dijadikan wanita pekerja seks komersial, di mana perempuan yang dijadikan PSK ini akan disuntik narkoba. Dan orang yang tadi berbicara dengan Brian adalah Marco. Marco berasal dari Albania yang memiliki bisnis penjualan wanita, dan sasaran penculikan adalah gadis yang berasal dari negara berkembang yang sedang berlibur ke Paris. Brian hanya memiliki waktu 9 jam untuk menemukan Kim. Jika lebih dari itu, Brian tidak akan bisa menemukan anaknya lagi. Lanjut, Scan berpindah ke Paris. Setibanya di Paris, tempat pertama yang ia tuju adalah apartemen tempat Amanda dan Kim diculik. Di tempat itu, Brian menggunakan kemampuan analisisnya untuk mengidentifikasi tempat kejadian dan mengumpulkan bukti atau petunjuk untuk menemukan anak sekaligus penculiknya. Dan Brian menemukan ponsel milik Kim dan mengambil memory card miliknya yang masih tertinggal di tempat itu. Dari memory card tersebut, Brian kemudian menemukan petunjuk awal, di mana di dalam foto dan Amanda nampak wajah Peter yang juga tertangkap dalam kamera. Dan kemudian ia pergi ke bandara di Paris. Pada saat melancarkan aksinya seperti biasa, yaitu menjebak seorang gadis yang baru ke Paris, Brian akhirnya menemukan Peter dan langsung menghajarnya dan memasukkan ke taksi. Dan ia langsung menginterogasi paksa Peter untuk menunjukkan keberadaan Kim dan Amanda.
Di tengah-tengah interogasi, teman Peter kemudian menghajar Brian, dan Peter akhirnya kabur. Dan terjadilah kejar-kejaran. Di tengah pengejarannya, Peter berhasil kabur. Namun nasib naas, Peter tertabrak kendaraan dan akhirnya ia tewas. Karena dirasa buntu, Brian akhirnya memutuskan menemui teman lamanya yang bernama Jean-Claude, dan ia tahu bahwa ada bisnis perdagangan manusia di wilayah tersebut. Dan ia kemudian memberitahu sebuah petunjuk, dan setelah memberitahu petunjuk, ia memperingatkan kepada Brian agar tidak membuat kekacauan di wilayahnya. Malam harinya, Brian menyewa penerjemah bahasa Albania dan membawa ke tempat kawasan wanita pekerja malam berada. Dan rencana Brian adalah membuat sedikit kekacauan dengan wanita malam yang ada di situ untuk memancing para orang Albania keluar untuk menemui Brian. Dan tentu saja orang Albania keluar, dan Brian menempelkan alat perekam di baju orang tersebut. Dan kemudian ia menyuruh orang Albania untuk menerjemahkan kata demi kata perbincangan orang Albania tersebut, dan hasilnya Brian menemukan petunjuk di mana mereka menyebutkan tempat konstruksi tempat wisata malam berada, dan katanya sedang ada dalam masalah. Kemudian Brian langsung menuju ke sana. Di tempat konstruksi tersebut, Brian menyamar sebagai pekerja yang berada di tempat itu supaya dia bisa masuk. Setibanya di dalam, terdapat banyak para gadis yang dijadikan sebagai para pemuas nafsu bekerja di situ. Dan ternyata di tempat itu, Brian mendapati seorang gadis yang memakai jaket milik anaknya yang dipakai sewaktu ia berada di bandara. Namun Brian belum bisa mendapatkan informasi karena gadis itu masih dalam pengaruh narkoba. Akhirnya Brian membawa gadis tersebut keluar, dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Brian dan para kelompok itu, yang menyebabkan satu demi satu dari mereka tewas, dan Brian kemudian berhasil lolos. Brian lalu membawa gadis itu ke sebuah penginapan agar bisa dirawat dan cepat recovery. Ia menyuntikkan anti narkoba ke dalam tubuhnya supaya bisa memberikan informasi kepada Brian. Lanjut, karena menyebabkan kekacauan, Brian kemudian dihubungi oleh Jean-Claude karena kesal atas perbuatannya dan menyuruh Brian untuk pulang gratis tiket pesawat dari pemerintahan Paris. Dan itu hanyalah sebuah jebakan untuk menangkap Brian. Namun Brian mengetahui rencananya dan berhasil mengelabuhinya. Singkat cerita, gadis yang Brian bawa sadar, dan Brian lalu menanyakan di mana gadis itu mendapatkan jaket Kim. Gadis itu mengatakan bahwa dirinya mendapatkan jaket itu di sebuah tempat terakhir yang dia ingat sewaktu ia diculik. Tempat itu berpintu merah dan bernama Paradise. Dan kemudian Brian mendatangi tempat tersebut dengan menyamar sebagai petugas keamanan dengan menggunakan kartu nama yang diberikan oleh Jean-Claude. Kemudian ia dibawa ke ruangan di mana terdapat banyak orang-orang Albania dengan berpura-pura menarik uang keamanan. Dan ia menanyakan siapa di antaranya yang bernama Marco. Sayangnya tidak ada yang mengaku. Setelah itu memberikan sebuah tulisan dalam bahasa Albania untuk diterjemahkan. Karena salah satu orang di antara mereka mengatakan sesuatu, dan Brian mengenali suaranya. Good luck. Dan dengan cepat, Brian kemudian menghajar satu demi satu orang yang ada di sana, yang menyebabkan semuanya tewas kecuali satu orang. Setelah semuanya tewas, Brian lalu mengecek satu demi satu ruangan tersebut berharap menemukan anaknya. Tapi yang ia temukan adalah Amanda yang telah tewas karena overdosis konsumsi narkoba. Scan berpindah di sebuah ruangan sempit. Brian kemudian menginterogasi Marco dengan cara menyetrum dan dipaksa untuk memberitahu di mana putrinya berada. Karena disetrum berkali-kali, Marco kemudian memberitahu bahwa putrinya telah dijual kepada pengusaha bernama Patrice Sinclair. Setelah itu, Marco ditinggalkan begitu saja dengan listrik yang masih menyala, yang menyebabkan dia tewas. Lanjut, setelah itu Brian menuju rumah Jean-Claude dengan tujuan untuk mencari informasi tentang Patrice Sinclair, yang pastinya Jean-Claude tahu orang itu. Karena ia enggan memberitahu, Brian memberikan sedikit intimidasi kepadanya, dan mau gak mau ia akhirnya memberitahu tentang Patrice Sinclair. Setelah itu Brian pergi ke tempat di mana Patrice Sinclair berada. Ia menyamar sebagai Jean-Claude dengan mengubah identitasnya. Setelah berhasil masuk, Brian kemudian mencari tempat pelelangan para gadis dengan menyamar sebagai pelayan. Satu demi satu para gadis dipamerkan, dan betapa kagetnya
putri kesayangannya sedang dilelang, dan Brian memaksa pria yang ada di ruangan tersebut untuk membelinya dan berharap Brian bisa segera menyelamatkan putrinya. Namun pada saat keluar ruangan, tiba-tiba Brian dipukul kepalanya dari belakang yang menyebabkan ia pingsan dan ditahan oleh pihak keamanan. Pada saat Brian akan dieksekusi oleh Patricia Clare, ia berhasil membebaskan dirinya dengan menghajar para anak buah Patrice dan sekalian menembak Patrice yang menyebabkan ia tewas seketika. Melihat putrinya dibawa kabur, Brian dengan sisa tenaganya mengejar putrinya yang berada di sebuah kapal. Singkat cerita, Brian berhasil masuk ke kapal itu. Ia kemudian mengendap-endap dan menghajar satu demi satu para penjaga yang berada di kapal. Dan ketika para penjaga tumbang, ia mendapati putrinya, Kim, sedang disandera oleh lelaki tua yang merupakan pembeli anaknya. Brian yang melihat kondisi tersebut tetap berusaha tenang sambil menodongkan pistol ke arahnya. Di saat lelaki tua itu akan berbicara, dengan seketika Brian menembak tepat di kepalanya yang menyebabkan lelaki itu tewas seketika. Dan akhirnya Brian berhasil menyelamatkan Kim dan kemudian membawanya pulang untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Dan film berakhir dengan Brian yang memberikan kejutan kepada Kim dengan mempertemukan dirinya dengan penyanyi terkenal Shira. Dan film pun tamat.